Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Evita Gresya Simantulang dengan NIM 2210861017 dari kelas B Departemen Ilmu Komunikasi ingin memaparkan sedikit materi terkait tugas yang diberikan oleh Bapak Muhammad Taufan Arifuddin MA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Ekonomi dan Pembangunan di Indonesia. Baik, saya akan memaparkan beberapa sektor industri yang memiliki potensi untuk berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi digital. Adapun sektor potensial yang akan saya bahas yaitu terdapat 4 sektor, yaitu sektor finansial, sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sektor pertanian, dan sektor agrologistik. Yang pertama, sektor keuangan. Sektor keuangan merupakan salah satu sektor industri yang mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Industri perbankan menjadi salah satu industri yang mengandalkan TIK untuk pelayanan kepada para nasabahnya. Sebut saja layanan tersebut yaitu SMS banking, mobile banking, dan juga internet banking yang sudah beberapa tahun kebelakang ini menjadi salah satu produk layanan yang diberikan oleh industri perbankan. Seiring dengan perkembangan startup di Indonesia, banyak perilaku startup yang mengembangkan aplikasi layanan keuangan berbasis teknologi. Perkembangan industri vintage menjadi semakin beragam dan tidak hanya pada aplikasi layanan perbankan. Industri vintage di Indonesia berkembang di bidang jasa keuangan, pembayaran, pendanaan perbankan, dan juga jasa pendukung layanan keuangannya. Nah, pada saat ini jumlah penyelenggara vintage di Indonesia paling banyak pada bidang jasa keuangan, yaitu pembayaran dan juga pendanaan. Pengembangan sektor keuangan di era ekonomi digital ini melalui pengembangan industri vintage memungkinkan terjadinya pengembangan pasar di Indonesia. Saat ini masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang masih belum terlayani oleh jasa keuangan dan perbankan konvensional atau biasa disebut dengan unbanked population. Hal ini tentu menjadi tantangan untuk para pelaku industri di sektor keuangan. Melalui pengembangan ini juga, pelaku industri di sektor keuangan dapat menjangkau kelompok unbanked population tersebut. Hal ini dapat terjadi karena di era ekonomi digital, paradigma yang digunakan dalam pengembangan sektor keuangan menggunakan customer driven. Dikutip dari salah satu artikel, yaitu Ketua Dewan Komisioner OJK yaitu Wimbo Santoso menyebutkan bahwa teknologi keuangan di Indonesia berkembang dengan luar biasa karena dapat menjangkau sampai ke daerah terpencil. Tantangan yang dihadapi pada sektor keuangan di era ekonomi digital yaitu dalam pengembangan inovasi produk berbasis teknologi digital akan ada tantangan yang perlu dihadapi oleh para pelaku di industri, termasuk pada pengembangan plafon vintage di sektor keuangan. Dengan adanya aplikasi atau platform ini, maka masyarakat yang termasuk kepada kelompok unbanked population mulai dapat merasakan fasilitas jasa keuangan. Hal ini tentu memiliki dampak positif yang terjadi karena inovasi produk digital di industri vintage. Tetapi dalam kelompok unbanked population itu terdapat kelompok masyarakat yang usaha di sektor pertanian mikro dan tinggal di pedesaan yang belum sepenuhnya dijangkau oleh para penyelenggara jasa keuangan termasuk vintage. Sehingga para penyelenggara jasa keuangan di industri vintage ini masih perlu melakukan pengembangan agar produknya dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat tersebut. Strategi pengembangan sektor keuangan di era ekonomi digital yaitu pengembangan kebijakan dan regulasi yang terkait ekosistem industri vintage dapat dilakukan berdasarkan prinsip saling belajar melalui skema 5P yaitu pendanaan, produksi, platform, pembayaran, dan juga pengantara yang berbasis program bisnis. Proses pengembangan kebijakan ini juga perlu dilakukan dengan kolaborasi dan kerjasama antar pihak. Instansi pemerintah terkait dapat berperan sebagai hub yang dapat menjadi wadah untuk fasilitas inovasi dan kerjasama antar pihak. Tidak hanya inovasi dan pengembangan platform, tetapi ekosistem sektor keuangan di era ekonomi digital ini pun harus dikembangkan. Ekosistem digital yang berkaitan dengan sektor keuangan perlu dilengkapi yang tidak hanya dengan kecerdasan buatan tetap, tapi juga kecerdasan kontekstual. Selain itu, untuk pengembangan platform vintage berbasis LOLAL perlu dilakukan penelitian dan juga aksi pengembangan piloting terkait nerve system dan intelligent division support system yang berbasis lokal. Yang kedua yaitu sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terus mengalami perkembangan dengan adanya pengkayaan budaya lokal yang menjadi sumber daya untuk mendorong perkembangan ekonomi lokal pada era digital.
Dalam sisi pengembangannya, produk kreatif ini sangat berkaitan erat dengan produk budaya. Pendekatan kebudayaan juga memiliki aspek penting dalam penguatan ekonomi digital. Walaupun sebetulnya antara budaya dan ekonomi sendiri masih sering bertentangan dalam konteks real pengembangannya. Kebudayaan lebih bersifat normatif yang cenderung konservatif, sedangkan ekonomi lebih bersifat progresif dan berbasis empirik. Tetapi melalui teknologi digital, sinergitas kedua pertentangan ini dapat disatukan menjadi sebuah peluang usaha ekonomi baru yang menjanjikan. Dengan demikian, sangat penting memperkaya komponen-komponen budaya yang mengandung nilai keindonesiaan. Nah, yang akan menjadi tantangan tersendiri bagaimana untuk mensinergitaskan antara ekonomi digital, pengkayaan kebudayaan, serta aliran barang dan orang pada sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Aliran barang dan orang yang dialirkan ke luar negeri dapat juga mendorong potensi aliran barang dan orang untuk masuk berbalik ke Indonesia. Hal ini bukan hanya berimplikasi kepada nilai ekonomi digital saja, namun juga berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi digital dengan basis produk kreatif bermuatan lokal. Selain itu, arah perkembangan dan pengembangan kebudayaan pariwisata dan produk kreatif berbasis teknologi digital ini perlu diiringi juga dengan kenali lahirnya kreator-kreator budaya. Dengan basis digital, lahirnya kreator budaya yang bijaksana dirasa mampu memasarkan kreasi-kreasi Indonesia baik dari sisi budaya dan pariwisata ke negara lain berbasis produk kreatif yang syarat dengan muatan lokal. Tak lupa penting pula dukungan transportasi dan sistem logistik yang memadai sehingga transaksi pada produk budaya yang akan dan telah terjadi dapat secara cepat dan terpantau sampai ke tangan konsumen. Solusi dukungan transportasi dan sistem logistik ini dapat dipecahkan melalui skema kolaboratif pemerintah, swasta ataupun pelaku usaha. Skema ini akan membentuk sebuah rantai kemitraan yang sejajar yang saling berkeadilan di dalam mendukung perkembangan ekonomi digital ke depannya. Salah satu cara yang paling ampuh pada era ini dalam mempromosikan produk lokal masyarakat Indonesia kepada dunia global sudah dilakukan, yaitu oleh salah satu influencer terkenal Indonesia yang bernama Jeremy Pauline, yang pada tanggal 6 November 2022 diberitakan bahwa Jerome menghadiahkan kemeja batik kepada member NCT 127 yang pada akhirnya dipakai dan dipublikasikan oleh salah seorang member grup band. Metode promosi yang dilakukan oleh Jerome merupakan bantuan dari grup idola asal Korea Selatan yang pada saat ini sedang booming. Yang ketiga yaitu sektor pertanian. Pengembangan pembangunan di sektor pertanian di masa mendatang tidak hanya dihadapkan untuk dapat mencari solusi dari masalah yang ada, namun dihadapkan pula pada tantangan untuk mengantisipasi perubahan tatanan dunia yang mengarah kepada globalisasi dunia. Oleh karena itu, pembangunan pertanian di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi, namun juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Tantangan tersebut dapat menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan motor penggerak pembangunan bangsa. Untuk kebijakan yang dilakukan di ekonomi digital, yaitu bisa dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi robotika Internet of Things demi membawa sektor pertanian ke arah pertanian 4.0. Pertanian 4.0 merupakan era pertanian di mana pelaku pertanian dapat berinteraksi langsung dengan setiap simpul rantai nilai, konsumen, supplier, distributor, maupun retailer, di mana setiap aktivitasnya terekam sehingga dapat dilakukan prediksi, penakaran, dan penelusuran dengan sistem kendali otomatis dan dapat dilakukan dengan jarak jauh. Konsep pengembangan pertanian yang banyak dikembangkan pada saat ini adalah konsep pertanian cerdas yang biasa disebut dengan smart farming atau precision agriculture. Konsep ini merujuk pada penerapan TIK bidang pertanian. Tujuan utama penerapan teknologi tersebut adalah untuk melakukan optimasi berupa peningkatan hasil, kualitas, dan kuantitas, dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Pada era ekonomi digital, peran teknologi informasi sangat membantu dalam upaya pembiayaan proses pertanian. Konsep ini menawarkan kemudahan akses finansial bagi pertanian dalam melakukan proses pertanian melalui platform teknologi digital.
Nah, terdapat tantangan sektor pertanian di era ekonomi digital, yaitu kependudukan Indonesia akan menghadapi persoalan ketenaga kerjaan untuk golongan muda. Ekonomi pertanian digital diperkirakan dapat mendorong percepatan dalam menyiapkan anak-anak muda dalam proses regenerasi petani. Artinya di sini yaitu mereka bukan menjadi petani tradisional, namun menjadi CEO usaha pertanian dengan basis digital. Diperkirakan tanpa melakukan hal tersebut maka minat untuk mengembangkan sektor pertanian akan hilang dan akan menjadi ancaman serius bagi pemenuhan pangan Indonesia di masa mendatang. Nah, pada saat ini memang banyak platform pertanian yang berkembang. Sayangnya platform tersebut masih sebatas memfasilitasi operasional pada sisi perdagangan komunitas maupun produk pertanian. Peluang peningkatan ekonomi pertanian digital akan lebih meningkat apabila di sektor pertanian menerapkan teknologi intelijen e-commerce, mekanisme surplus chain, maupun sistem agrologistik yang memadai. Apalagi pengembangan e-commerce dengan basis pertanian memang akan menjadi tonggak peningkatan skala ekonomi digital. Strategi pengembangan ekonomi pertanian digital. Peran teknologi digital dalam mendorong peningkatan remitan atau arus uang dan barang ke daerah asal dari buruh migran Indonesia perlu dibantu oleh Kominfo dengan menerapkan mulai dari perbaikan sistem pemberangkatan, mentoring saat bekerja di luar negeri, kepulangan, hingga berintegrasi dalam kehidupan di daerah asal. Buruh migran Indonesia perlu literasi pengelolaan keuangan dengan basis teknologi digital. Dengan pendekatan ini terdapat peluang remitan untuk mendorong pola usaha produktif pertanian sehingga memungkinkan peningkatan skala ekonomi digital yang memperkuat ekonomi lokal. Yang keempat ada agrologistik. Agrologistik ini tidak hanya sebatas distribusi produk saja, tetapi juga menyangkut pengelolaan pasca panen, penyimpanan, dan pengemasan. Maka dari itu, hal ini menunjukkan bahwa sektor ini menjadi sangat penting karena jika dapat dioptimalkan menggunakan teknologi digital, pemerintah dapat memotong rantai pasok dan nilai dalam sektor pertanian. Contoh teknologi yang bisa diupayakan penggunaannya yaitu automobil atau drone, GPS tracking, dan alat-alat tanpa awak untuk menyambut industri 4.0 yang dimana banyak teknologi sudah sebelumnya menggunakan kepintaran manusia dan meminimalisir penggunaan sumber daya manusia secara fisik, dan pemanfaatan teknologi ini juga sangat menguntungkan khususnya dalam menjaga kualitas produk pertanian dan juga menambah nilai dari produksi yang dihasilkan di sektor pertanian sehingga produk tersebut sudah siap untuk diperjualbelikan dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang mencukupi demand para konsumen. Pengembangan e-agrologistik di masa mendatang. Pengembangan e-agrologistik sebagai unsur pengembangan e-commerce diperkirakan akan menjadi tonggak peningkatan skala ekonomi digital Indonesia. Hal ini akan terjadi apabila e-agrologistik ini dikembangkan bersamaan dengan pengembangan keuangan digital. Di samping itu, kedua faktor tersebut perlu didukung oleh platform yang menempatkan nerve center di dalam negeri. Peluang peningkatan ekonomi digital akan lebih meningkat apabila nerve center itu ditempatkan bersifat regional yang sesuai dengan ekosistemnya dan dikelola oleh lembaga usaha milik masyarakat. Konsep pengembangan nerve center tersebut terdiri dari komponen Big Data Analysis dan ISS, yaitu Internet Executive Support System. Big Data Analysis berfungsi sebagai database seluruh kegiatan operasional yang berjalan, kemudian dianalisa menjadi sebuah penghasil alternatif keputusan pengembangan. Sedangkan IESS berfungsi untuk menyiapkan sebuah keputusan berbasis partisipatif masyarakat yang dapat digunakan oleh kepentingan pengembangan ekonomi lokal. Platform agrologistik ini diperkirakan akan meningkatkan efisiensi rantai nilai dan pasok baik dari segi produksi, etos kerja, pengelolaan, sampai pemasaran produk. Oleh karena itu, pengembangannya memerlukan peningkatan ekonomi digital dengan mengenal keberagaman kemajuan pertanian antar wilayah di Indonesia. Berdasarkan hal ini, pengembangan e-agrologistik memerlukan peningkatan mutu sumber daya manusia tidak hanya di sektor pertanian, namun juga di sektor digital atau penguatan sumber daya manusia digital yang menguasai pengembangan pertanian di ragam wilayah di Indonesia. Pengembangan e-agrologistik ini menerapkan akses keterbukaan baik dari sisi harga dan juga kualitas produk, sehingga proses ini dapat menekan keuntungan middleman dan menciptakan keseimbangan rantai nilai dan pasok pada produk dengan basis digital. Selain itu, sistem ini juga akan ditunjang dengan IESS
yang menyediakan informasi simetris hulu hilir yang mendorong optimalisasi platform melalui petani generasi muda. Sekian penjelasan materi saya terkait sektor-sektor yang dapat dikembangkan di ekonomi digital. Sekian, terima kasih.